Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, untuk memulainya sebelum ke pertanyaan selanjutnya itu, nama Bapak itu siapa? Bapak yang mana ini? Bapak ini. Boleh terserah yang mana dulu. Saya Pak Bahtiar. Siapa? Bapak Bahtiar. Pak Bahtiar. Asalnya dari mana? Dari Purwokerto. Oh, yang Bapaknya satu? Saya Venus. Venus. Ya. Asalnya dari Flores. Flores ke sini. Oh, mantap. Selanjutnya nama usahanya ini tuh apa? Apakah ada nama usahanya sendiri itu atau nggak ada namanya? Kalau nama tambangnya sih nggak ada ya. Cuma kalau kita kasih nama ya tambak daerah Rawat Jaharit. Oh, tambak daerah. Cuma kalau yang punya ini Pak Wenkin. Bin. Kalau boleh tahu kapan pertama didirikan tambak ini? Kalau sejarahnya sih Iya, sejarahnya itu kurang tahu bagaimana? ya. Kurang tahu ya, soalnya saya masuk ke sini sudah ada sebelumnya. Ya mungkin tahun 2015-an kayaknya. Tahun 2015. Kurang lebih lah. Bapak, kalau boleh tahu itu modal awal untuk membuat tambak ini tuh berapa? Ya kalau modal persis saya kurang paham ya Pak. Soalnya saya kan dari budidaya ya, dari yang mulai ini, dari yang lebih tahu itu mungkin di kantornya Pak. Di kantornya atau pemilik dari tambak ini. Di mana itu, Pak? Di kantor di Cilacap depan atrium. Oh iya. Tempatnya sendiri ini tuh milik sendiri atau menyewa? Sewa. Ya. Sewanya itu bayarnya per bulan atau per tahun? Nah ini juga saya kurang tahu ya. Karena yang tahu ya cuma Ya, yang tahu yang pemilik, yang ngontrak sama pemilik pertama kan. soalnya saya kan Kita orang pekerja kedua, lah, orang istilahnya kita kedua. pekerja karyawan. sama di sini. Ya, orang kedua nih setelah dulu pernah ada sih. Iya. Luas tempat ini berapa meter persegi? Kalau hitung per petak dulu ya sekitar 9.400 meter persegi untuk lokasi itu ya. Ya mungkin sekitar satu setengah atau 1,2 hektar lah kayaknya. Cukup luas. Kurang lebih. Untuk komoditasnya itu yang dibudidayakan apa saja di tambak ini? Udang putih. Udang putih. Apakah ada? Oh, semua, nggak ada ikan gitu. Kalau ikan liar ya Oh. Iya, baik. Terima kasih. Pertanyaan saya, asal benihnya itu dari mana ya Pak? dari luar daerah, yang dari Jawa Timur, Situbondo, Anyer atau Pangandaran. Dari luar Cilacap ya Pak? Selanjutnya itu ada nggak sih perlakuan khusus atau perawatan harian itu apa ya Pak? Kalau perawatan harian jelas ada ya, mungkin dari mulai isi air, kasih probiotik, kemudian kasih pupuk, fermentasi. Terus kalau yang rutin tiap hari dikasih pakan. Berarti perawatan rutin cuma dikasih pakan? Itu bukan perawatan, itu pemberian pakan. Pemberian Jadi pakan. supaya udang cepat besar kan harus dikasih pakan. Kalau harian ya variatif, mungkin ada kapur, ada bakteri, kemudian ada fermentasi. Nah ini disesuaikan dengan kebutuhan Udangnya sendiri. kebutuhan untuk medianya. Terus untuk perawatan harian tadi kasih makan berarti itu berapa kali ya Pak? Itu kalau 1 bulan pertamanya variasi dari mulai 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Nanti kalau sudah 1 bulan sampai panen ya kita kasih 5 kali sehari semalam.
Terus ada perawatan khusus nggak Pak kalau setiap musim hujan atau musim kemarau itu? Kalau musim hujan ya rutin kita kasih ini apa, kapur ya untuk menaikkan atau untuk kestabilan pH air sama untuk menaikkan alkalinitas. Berarti kapur itu beneran kapur ya Pak? Iya, Untuk mengatur pH gitu. iya. Nah ini asal airnya ini dari mana sih Pak? Air dari laut kita Berarti bikin air asin? sumur, air asin. Langsung dari laut disedot di sini atau gimana? Bikin sumur sana. Bikin sumur. Iya, bikin sumur. Nanti Terus? dipompa sini. Oh dipompa langsung. Iya. Terus pakan yang digunakan itu apa ya Pak? Pakan buatan dari pabrik, Berarti tidak produksi sendiri. nggak Beli bikin dari sendiri, pabrik iya itu. beli di pabrik. Terus untuk panen ini setahun itu berapa kali ya Pak? Setahun kalau rutin standar normal kalau 3 bulan budidaya, nanti persiapan 1 bulan berarti 1 bulan itu bisa 3 kali, Berarti setahun bisa sampai 3 Iya. kali. bisa 3 kali. Tapi kalau pengeringan bisa maksimal ya paling bisa 2 kali, 2 kali. ya antara 3 kali. Kalau budidaya luas kalau sampai mungkin 100 atau 120 hari ya bisa ya cuma 2 kali. Hasilnya kan ada panennya. Ya. Itu dipasarkannya kemana? Kalau pemasaran mungkin bisa sampai ke luar negeri ya Mas. Kalau dari kita kan nggak langsung ke luar negeri, kan mereka ada yang membeli, katakanlah mungkin cold storage, membeli kemudian nanti dari supplier ke sini dipanen, kemudian diangkut dibawa ke Jakarta, dari Jakarta baru diproses ke sana diekspor. Berarti itu dalam bentuk mentah. Kebanyakan sih kalau ekspor bentuk mentah. Lalu media yang digunakan untuk pemasaran Media ya Biasanya langsung. kita biasanya kan kalau ini sudah size marketing ya sudah siap untuk dipanen, baik parsial atau panen total. Nah, melalui ya biasalah mungkin media WhatsApp untuk komunikasi ke supplier. Nah, supplier baru nanti ke sini panen, panen sendiri, nggak online ya gitu ya. enggak panen sendiri. Kemudian teknologi buat bantu pemasarannya Kalau pemasaran ya kita cuma menghubungi ke supplier, ke pembeli. Dan dari pembeli sendiri yang mungkin lebih jauh lagi sampai ke ekspor sana. berarti bapaknya cuma ambil kayak gitu ya. Ya jadi saya cuma mengelola, kemudian sampai udah size marketing, udah siap dipasarkan, dipanen, kemudian dari pihak pembeli datang sini. Setelah datang kita proses panen, mungkin dipilihin yang besar yang kecil, dipisah, baru nanti diangkut ke yang beli udang, mungkin dari beli udang langsung diproses lagi dibawa ke cold storage di Jakarta biasanya. Terus kalau kan udah pemasaran, terus Ya. ada kerjasama apa nggak sama yang lainnya gitu? Maksudnya kerjasama apa? Misalnya kan ini terhubung ke pabrik apa itu, pengolahan apa? Oh enggak. Nggak ada. Jadi pembeli pun kita mungkin mencari yang harganya lebih tinggi ya daripada yang lain. Iya. Nah itu yang tinggi, nah baru dapat nanti beli udang. Terus dari sekian banyak komoditas, apakah ada karyawannya membantu? Banyaknya karyawan itu berapa Pak? Kalau karyawan cuma berapa? 6 ya, 4, 5, 6 cuma 6. Cuma kalau untuk proses panen ya dibantu warga, dari warga sekitar lah, luar tamak sini. Terus pas corona kan baru corona 2 tahun ini, Ya itu ada kendalanya apa enggak? nggak ada. Kalau untuk udang ini normal, jadi baik panen mungkin pemasarannya nggak ada kendala, Berarti tetap jalan ya? tetap jalan. Terus keuntungan dan kerugian, keuntungannya itu apa sih dari ini? Keuntungan budidaya, Ya, kalau keuntungannya ya mudah dipasarkan, kita memelihara mudah untuk dipasarkan.
yang susah itu mengelolanya, itu banyak tambangan. Nah itu kalau produk-produk lain kan mungkin bikinnya lebih mudah, memasarkannya yang susah gitu Iya. loh. Kalau udang gampang pemasarannya, udang kecil pun laku. Iya sih betul. Ada kerugiannya apa enggak Pak? Kerugian ya setiap usaha ya, kalau gagal panen ya rugi, kalau panennya sukses ya untung kan gitu. Ruginya itu biasanya di apa? Ya ruginya ya jelas, kalau gagal panen ya nggak dapat uang kan, faktor kan gitu. Korea. Terus yang terakhir nih Pak, apakah sumber pendapatan utama atau sampingan? Untuk siapa? Untuk karyawan. Iya karyawan. Ya utama, kalau sampingan ya kita nggak bakal tinggal di sini. Ini kan karyawan kan dari jauh semua ya, Oh, jadi tinggalnya di sini. Jadi ya mata pencarian utama itu. tapi untuk pemiliknya berarti utama juga. Oh kalau pemiliknya ya banyak sih dari usahanya, bukan cuma ini. Berarti kayak cabangnya gitu ya. Iya. Sebenarnya usaha satu belum sukses atau gimana nggak jalan ya, Iya. sedikit kan Iya. berubah jalan kalau cari Kalau hal untuk karyawan ya ini usaha utama. Mungkin Ini enggak dalamnya. dalamnya paling 1,5 lah. Ini ada alat ukur, Oh, jadi ketinggian air kelihatan. Yang agak tengah itu agak dalam dikit, mungkin lebih 40-an lah. Perawatan mesinnya gimana nih Pak? Mesin apa ini? Iya. Kincirnya ini. Iya. Ini biasa selesai, misalnya sudah panen dalam waktu 3 bulan, pasti kan diangkat. Diangkat. Nanti dicek semua. Mungkin ada oli apa yang kurang, atau mesinnya rusak kan pasti dicek. Ini cepat banget korosi ya Pak. Pasti air garam, air laut. caranya itu pakai apa? Pakai listrik gitu. Hah? Listrik itu jalannya pakai listrik. Ini ada dari genset, terus dari PLN. Oh, pakai genset. Berarti kalau mati lampu Dua harus dia. Berarti 24 jam putar terus Pak. Harus. pernah mati gitu, ada kayak gitu. Sementara ini belum ada ya. Dan kita genset kan mungkin persediaan aja. Sewaktu-waktu kalau biasanya kan PLN kadang mati total, ada masalah. Pak ini kan mesinnya banyak ya Pak kincirnya. Kenapa yang hidupin cuma beberapa? Sesuai umur udang. Jadi ada tahap-tahapnya. Yang baru yang awal kan udah mesti kan kecil kayak ganti nyamuk kan. Jadi nggak butuh terlalu banyak mesin itu. Biasanya 2, nanti kan sudah berumur berapa hari bisa gempa. Sirkulasinya biar merata gitu. Berarti semakin besar udangnya semakin banyak mesin yang hidupin. Udah umur 1 bulan, umur 2 bulan itu udah pasti 8-8-nya nyala. Terus ini airnya ada waktu pengurasan nggak Pak? Ini ada overflow. Tadi Mau lihat? Nanti kalau kelebihan air, Oh, ya. biasanya kan hujan lebat itu ya. Hujan lebat itu jelas itu penuh. Di situ ada overflow pembuangan. Tadi langsung kebuang itu. Langsung terbuang. Ini sudah ada instalasi semua. Berarti nggak perlu dikuras ini ya Pak? Nggak perlu. Kalau kurasi itu setelah panen biasa dibersihkan. Itu kan kalau debit air itu tetap standar gitu, konsisten apa Kalau debit kurang? air biasa kalau panas kan penguapan. Biasa kita isi lagi. Kayak itu ada terlanjur. Jadi karena banyak hujan, jadi kan kita isi air laut. Oh iya. Karena air laut sama air hujan biasanya nanti pH-nya itu yang ngaruh. Banyak berubah ya. Ya. Kita tambah air laut. Tapi air yang kita tambah itu memang sudah dikaporit. Kalau favorit juga. Kaporit. Jadi sebelum masuk Berarti petak, nggak murni dari lautnya langsung gitu. murni dari laut. Memang sih namanya untuk menghindari penyakit. Jadi kan Diolah dulu. bakteri apa itu ya harus dikaporit dulu. Jadi kan di tandon itu terisi kaporit dulu sebelum lari ke petak. Kalau malam-malam ada hewan yang buat ke sini gitu. Masuk Hewan. ke tambak gitu. Itu sementara sih Predator ya. nggak ada. Biasanya kan kata kadang ular ya. Ular ada. Tapi ada biawak juga kan. Biawak? Tapi kan biawak masih biasa sampai di kolam itu. Oh, nggak masuk ke kolam. Belum lah. Kalau udah lapar sekali pasti dicari makan. Tapi itu merugikan banget nggak Pak? Ya kalau Maksudnya berkurangnya drastis gitu Pak. bukan soal berkurangnya, nanti kan kalau dari biawak dari binatang luar kan bisa membawa virus nih. Iya. Biasa virus.
virus, penyakit kan beda-beda. Kalau ini terpalnya bahannya apa ya Pak? Bahan itu dari cap jempol ya, ada kertas tape, Oh merek itu. mereknya itu. Ada di sana, bisa dipoto aja kalau. Ini tebal 300 mili mikro, 300 mili Iya. tebalnya. tebal. Kalau habis panen itu diganti apa enggak terpalnya? Biasa ini tetap, ini kita cuma semprot kotoran aja, kotoran biar Kotoran udang ya? bersihkan lagi lah. Jadi kosongin lagi, sudah kosong dikeringin, baru isi air lagi, Berarti kalau kuras itu benar-benar habis itu ya Pak? harus habis. Harus kering. Ada waktu itunya enggak apa ya? Misalkan dikeringin dulu itu berapa hari kira-kira? Tergantung cuaca juga. Oh itu Iya, kalau kamu musim hujan kadang udah kering, hujan lagi ya tambah lagi. Kalau dilihat modalnya besar. besar Iya. banget. Iya, luas banget ini. Ini satu tamah dulu, Kenapa? tamah dulu yang Tanah. Iya. itu paling utama itu. Ini tanahnya katanya Tamah ini kan kontrak Sewa ya Pak? sewa berapa tahun kan cuma pasang yang tahu. Anu modelnya ini tanah kosong disewa buat tambak atau sudah jadi tambak terus disewa Tanah gitu? kosong. Tanah kosong berarti? Ya. Kalau tanah kosong itu kan enak kita bentuk. Oh, iya. Mau model apa kan? Keinginan bosnya lah ya? Ya. Kalau kita udah berupa tambak, kalau kita mau rubah lagi kan butuh biaya juga. Iya. Jadi listriknya juga mahal. iya 24 jam Ya, ini. baru 4, belum lain-lainnya. Seimbang apa enggak sih sama penghasilan tambaknya kan tambaknya gede terus pengeluarannya gede juga. Seimbang apa gimana? Ya, sebenarnya kalau penghasilan, kalau hasilnya bagus, itu ya intinya banyak. Jauh lebih untung lebih besar, ya intinya banyak. Jadi kalau memang lagi gagal itu ya, tapi kan tak apa namanya tak kurang banyak lah. Paling kembali modal itu. Kalau Masih balik modal. Iya. Berarti buat teknologi tambaknya cuma kincir ini atau ada lagi Pak? Nggak ada lagi. Cuma kincir berarti? Iya, Pak. Mau lihat di sana silakan ngobrol sama. Boleh silakan. Ya. Mau minta ini boleh sama. Bisa lihat manual juga. Mana? Ini akhirnya tak bawa. Pasir-pasir enggak boleh sampai masuk. Karena tanggul itu ada agak tinggi dikit, paling 20-30 cm. Jadi kalau tanggul pendek kita solusi juga pakai plastik kayak gini untuk menghindari kerasan. Iya. Kalau hujan angin kan biasanya masuk. Udangnya. Belum dicelup itu biasa kan sudah di dalam plastik. Iya. Kayak beli ikan yang di pasar itu Iya. plastik dalam plastik. Langsung Nanti itu seperti adaptasi belum. Jadi adaptasi dulu 1 jam. Jadi udang itu nanti kita palang pipa, plastiknya kita tuang, taruh Iya. belum buka. Oh, masih di dalam itu. Masih dalam plastik, jadi diamin 1 jam itu adaptasi. Setelah itu baru bisa dibuang. Pak ini kan udangnya nggak kelihatan ya. Gimana cara taunya itu siap panen gitu loh Pak? Kalau siap panen nanti kan kita ada alat khusus, nanti kita ke sana ya, nanti kita sudah mulai pasang itu alat itu. Itu ada bambu itu yang arah ke kolam itu. Jadinya itu. Oh, Nah, ya, itu ada bambu itu ada. Itu nanti kita siapin keranjang kayak gini. Nanti, Jadi itu diangkat nanti gitu? diikat sana, nanti ditaruh di bawah sini, nanti kasih makan. Nanti udang kan pasti cari makan, nanti kita angkat. Nanti kelihatan. Kalau panen memang umurnya memang kurang lebih 3 bulan ini sudah memang, kalau nggak bermasalah pasti panen. Itu kan buangnya sini. Gimana? Kalau airnya lebih dari kolam tandon ini, Oh, itu tandonnya. ini tandon ada 31 L gitu. Hah? Jadi kalau airnya lebih itu bisa buang sini. Oh. lempar ini lumayan apa? Ini nanti kan menyerap, ada yang ke sendok. Ada ikannya enggak di sini? Ada. Ke sendok. Apa itu? 3 meter. 2,5 atau 3 meter lah. Dalam. Fungsi air di sini kan lumayan. Kurang lebih Berapa tadi? 1.600 meter kubik. Sini.
volume airnya. Lama nggak pak waktu itu apa ya? Ngambil airnya itu dari laut. Iya, kita pakai dua mesin. Ini air nanti dari laut. Ini? Iya, 6 in dari sana. Nanti airnya di sini nanti tampung sini dulu. Panjang banget. Memang lumayan instalasi. Ini perawatan terpangan Hah? apa cuma kalau sudah rusak langsung dibuang atau gimana? Rusak biasanya kalau awetnya 3 tahun. Nanti kalau udah sobek ya pasti ganti. Berarti cuma sobek gitu apa? Sobek. Nah ini kan tipis. Alang-alangnya bisa tembus. Tapi beda-beda untuk tunnel sama kolam kan. Itu Kualitasnya beda. kolam. Iya. Kalau di laut kan biasanya apa ya, airnya ada kayak minyak gitu, kayak kuning-kuning itu. Kalau sini sudah, karena di laut itu sudah disaring. Nanti nanti bisa lihat alatnya, saringan. Kayak kita buat sumur bor dulu sama. Kita nggak ambil laut. Mana? Ya di pinggir dari Oh, laut ada. itu, dari bibir laut itu kurang lebih berapa meter, 20-30 meter. Dibuatkan sumur bor untuk masukin pipa. Pipa itu kan sudah Ada disaring, filter. ada saring filternya. Iya. Nanti ada di barangnya, bisa dipotong. Awal ini kan istilahnya sudah fermentasi, sudah persiapan untuk makan udang, baru nyalain. Berarti pakan udang itu bukan dari cuma pelet ya pak? Oh, bukan, ada obat-obatnya khusus juga. Oh. Ada. Kalau pakan itu biasanya waktu kapan dikasihnya? Pagi, kalau sekarang kan 3 kali, 3 kali. berarti pagi jam 6, siang ke jam 2, terus sore jam 6. Awalnya itu masih 2 kali, pagi sampai sore. Sekarang sudah 3 kali. Umur berapa minggu, seminggu. Itu kalau udang kecil-kecil itu peletnya berbentuknya kayak apa? Bentuknya Iya. ini kayak jentik nyamuk, Kayak jentik nyamuk. Rentan mati Kecil banget. kali ya pak? Berarti rentan mati. Ya jelas. Dan kalau memang dia tidak bisa menyelesaikan diri sama air yang ini, kolam kita sediakan ya pasti mati. Berarti ini enggak itu ya pak? Enggak apa ya? Enggak nyiapin indukan buat itu enggak? Tidak ada. Berarti beli-beli. Beli Habis dikuraskan berarti kan limbahnya di bawah semua ya pak? limbah. Limbah dari udangnya kayak kotoran. Oh, kotoran ini Itu kan dibuang kemana itu? itu buang ke sana. Itu yang besar itu apa, kolam besar itu loh, yang memanjang itu. Yang kolam ada ikan Yang tadi kita duduk. Oh itu. Itu. Ini kan semua yang sudah ada overflow, ada pembuangan sudah ada semua. Instalasi airnya, pipanya sudah ada semua. Langsung ke sana gitu ya Di pak? sana itu, di sana ada bar kontrol sana. Di luar itu ada beton-beton itu. Oh Kelihatan tuh. iya. Di sana instalasi di sana, baru buang ke kolam. Itu udah ditumpuk sana aja gitu pak? Iya. Nggak dimanfaatin gitu? Enggak. Di sana kan nanti kalau virus, kalau kita manfaatkan lagi kan sama aja Bahaya. penyakit. Overflow berarti ya? Overflow namanya. Langsung buang sini langsung ke kolam? Ini langsung ke bar kontrol sana. Dari Bar kontrol. Ini langsung ke kolam itu. Kalau overflow yang gini berarti udangnya nggak masuk atau gimana pak? Enggak, ini ditarik. Disaring berarti nggak ada udang yang Enggak ada. Tuh udah yang bagus kan dia lari ke tengah, enggak mungkin di pinggir. Berarti di pinggir tengah pasti ada gitu? yang sakit atau ada yang tidak nyaman dia. Jelas dia lari ke tengah. Di bawah. di dalam ini ada kayak rumah-rumah gitu nggak pak? Kayak buat sembunyi nggak ada berarti? Udah mau saja gini ya. Bentuknya gini. Ke sampahnya ya. Ini kan gini. Jadi ini ada lubang untuk menampung kotoran udang itu. Oh di tengah berarti? Di tengah ya. Baru gini dia. Ini asnya, pasti itu ada jergen itu. Itu tengah? Nah, itu tengah itu. Oh. Itu untuk buat kotoran. Berarti udang juga ngumpulnya di tengah itu ya pak? Iya. Dan nggak ada tempat sembunyi-sembunyi kayak akuarium. Oh, iya. Kalau udang itu kanibal nggak sih pak? Ada juga. Enggak, nggak kanibal. Kalau beda ukuran nggak kanibal? Enggak. Kayak ikan-ikan di laut, lele itu, habis. Dari sana kotoran-kotoran itu lari ke sini. Berarti ini kalau dicabut otomatis ngurasnya gimana pak? Hah? Ini cabut ya, airnya dari sana habis nanti. Pasti habis. Oh ya ini tingginya ya? Ya ini ya,
Jadi apa namanya, level air ini kan sama dengan kolam ketinggiannya. Berarti kalau mau ngatur tinggi air di sini cabut aja gitu. Bisa, iya. Oh. Tuan, Kepuluhan ribu. berarti kalau beli itu modelnya kan tahu jumlahnya itu berarti dihitung atau gimana Pak? Proses itu dari satu bungkus itu kan dibuang, terus diambil Berarti dihitung pancing hitung ya Pak? cuman Itu pengiriman pakai mobil khusus atau gimana Pak? mobil truk, Biasa berarti? mobil truk tapi dalam bentuk box. Box styrofoam? Oh. Styrofoam. Kalau di perjalanan biasanya ada yang mati atau gimana Pak? Mati pasti, Mati pasti itu ya? pasti. Jadi enggak apa. Orangnya nyemplung kan bawa apa, jaring itu, dikelilingin nanti. Dia mutar keliling ya. Orangnya harus mutar keliling berapa orang itu, paling 6-7 orang loh untuk megang jaringnya itu. Berarti nggak ada pengurangan air? Nggak ada. Kalau kayak gitu, udahnya stres apa nggak sih? Kalau udah panen ini stres, paling Yalah, mati mau juga ya. dimakan. Udah siap, siap dijual. Lain kalau udah stres, kecuali lagi masih masa pemeliharaan terus kita masuk. Kalau yang itu apa Pak? Tandon juga. Tandon buat nampung? Jadi ada 3 tandon. Jadi saling gantian, nanti satunya isi. Ini kan nanti untuk kapurit nanti apa sebelum masuk ke kolam utama. Dia harus disediakan di sini dulu, baru ke peta. Ini kuning-kuning apa Pak? Itu bekas air itu dari sini ya. Limbah Air ya? hujan. Berarti ini limbah dari usaha ini berarti nggak mencemari lingkungan sekitar ya Pak? Enggak. Jadi ini nanti tampungin sini. Sini kita buang lagi ke laut. Laut. Ini Ke laut? kita pompa ini. Ini biar air kan tak penuh sampai sini kan. Jadi kita buang ke laut. Air limbah ini. Dari laut kembali ke laut. Oh iya. Ikannya banyak banget di sini tadi. Banyak. Dari mana ya? Banyak banget. Ada warga yang komen apa nggak sih Pak? Kayak meresahkan gitu. Ini kan dibuang ke laut gitu. Ada sih enggak. Orang rata-rata sini kan orang Tambak semua ya? Tambak. Udah paham. Jadi saling pengertian gitu. Iya. Jadi yang prosedurnya dibuang ke laut gitu ya Pak? Ya jelas buang ke laut. Hari ini kita nggak bisa nampung kalau kita nggak buang ke laut gimana? Pakai gotnya kecil ya, Iya. muat. Bapak tinggalnya berarti di sini Pak? Saya tinggal di sini, tapi seminggu sekali pulang. Banyumas. Ya. Pas tinggal ada yang itu handle sini. Jadi biasanya saya biasanya pulang. Berarti 24 jam pasti ada orang yang nunggu ya Pak? Ada. Itu shift-shiftan apa gimana? Enggak juga. Semua ya Yang kerja, tinggal di kita sini gotong ya? royong lah. Kalau kerja ya gotong royong. Yang tidak ya muat sini.